Disclaimer, video ini bukan berniat untuk show off, melainkan di sini aku cuma mau sharing tentang beberapa aplikasi yang menurutku bagus yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di sini pertama aku ada pakai pop socket dari Scarrius. Lanjut untuk phone case sendiri aku ada DIY, kalian bisa tonton di TikTok aku IMO. Dan untuk lock screen sendiri aku pakai yang ada love-nya gitu, ada bacaan good things are coming. Nah, sekarang aku beralih ke first light di HP aku. Ini ada beberapa aplikasi yang sebenarnya memang udah bawaan dari HP-nya. Misalnya nih kayak mail, peta, kalender, terus kayak jam. Nah, di jam ini benar-benar super duper penting menurut aku karena aku selalu bangun pakai ini. Habis itu aku biasanya juga pakai timer kalau misalkan pakai skincare kayak masker gitu. Nah, habis itu di sini juga ada kalender. Sebenarnya sama aja sih kayak yang ada bawaan dari HP-nya, cuman aku lebih suka yang ini karena kayak lebih bagus aja gitu, karena aku buat widget sendiri gitu. Habis itu ini ada photos, ini pastinya gambar-gambar yang baru aku ambil gitu. Terus ini ada kamera, dan kayaknya aku nggak perlu jelasin kameranya lagi karena aku memang suka itu sama kameranya. Ini kamera belakang kan kamera depannya. Nah, udah. Habis itu di sini juga ada widget baterai gitu. Karena aku orangnya sih paling ngecek baterai pakai persennya gitu. Pokoknya kalau udah melihat persen HP udah low bad itu tuh stres. Lanjut kita mulai ke second slide. Yang pertama di sini ada widget reminder. Ini juga nggak kalah penting karena biasanya aku tuh selalu lupa gitu ngelakuin hal-hal yang perlu aku lakuin. Terus di sini juga ada cuaca. Ini sebenarnya app bawaan yang menurut aku nggak kalah penting juga karena biasanya kalau misalkan aku mau beraktivitas ataupun kayak olahraga di luar ruangan, biasanya tuh aku selalu ngecek cuaca dulu. Jadi lebih ke nggak was-was ya kalau misalkan mau keluar ruangan. Terus di sebelah cuaca ini ada beberapa aplikasi yang memang aplikasi bawaan juga. Nah, salah satunya tuh kayak App Store. Kayaknya kalian semua udah pada tahu kalau App Store ini buat tempat untuk install beberapa aplikasi gitu kayak games atau apapun itu. Nah, ini dia reminders yang tadi yang sebenarnya aku atur tuh dari sini. Terus ini ada widget bacanya do it for yourself gitu aja. Habis itu ini dia the third slide. Nah, bagian sini baru aplikasi yang penting-penting. Misalnya kayak di catatan ini, aku tuh sering buat kayak kegiatan-kegiatan yang perlu aku buat mungkin untuk beberapa minggu ke depan ataupun kayak resep-resep gitu aku tulis di situ. Ini juga masih ada beberapa aplikasi yang bawaan yang jarang gitu aku pakai. Paling yang words-nya bisa terbilang lumayan sering aku pakai. Kalau kalkulator kayaknya nggak usah jelasin lagi, udah pada tahu. Dan ini ada widget untuk pengingat birthday aku, udah skip aja. Habis itu ada memo suara, ada file, ini dia folder Univ. Pertama ada Google Classroom. Ini menurutku paling sering aku pakai karena memang semua dosen aku tuh rata-rata lebih gunain ini daripada e-learning. Baru ada Gmail, ada Zoom sebenarnya aku udah jarang pakai sih karena tergantung dosen ya. Habis itu ini udah Gmeet. Nah, ini dia nih Gmeet paling sering dipakai, kayaknya setiap hari pakai Gmeet. Habis itu ada Web Scanner, Photomat, Documents, Word, PowerPoint, kayaknya udah pada tahu ya. Terus ada Google Chrome, sebenarnya jarang sih makanya karena sama aja kayak Safari. Lanjut ke social. Nah, di sini ada WhatsApp, nggak usah ditunjukin. Habis itu Instagram, biasanya aku suka ngeliat info-info tuh di Instagram, sama aku tuh jarang sih ngeposting gitu di Instagram. Lain udah jarang dipakai. Abis itu ada YouTube. Ini paling sering, kayaknya setiap hari aku ngeliat YouTube lah karena aku tuh suka kali nontonin kayak A Day in My Life ataupun podcast gitu di YouTube. Nih salah satunya kayak A Day in My Life yang ini tuh kayak enak aja gitu nontonnya. Terus ada YouTube Studio. Di sini tuh biasanya aku suka mantengin kayak komentar-komentar. Biasanya aku juga balas-balasin komen tuh dari sini. Pokoknya ngeliat perkembangan YouTube aku. Terus ini ada Telegram, jarang sih aku pakai. Habis itu di TikTok kayaknya setiap hari ya. Pokoknya aku sesuai itu nge-scroll TikTok karena kayak nggak ada ujungnya gitu loh. Habis itu aku biasanya suka buat video-video singkat gitu. Misalnya kayak nih beberapa cuplikannya. Kayak pertama nih ada DIY phone case. Abis itu ada A Day in My Life. Abis itu nih kayak short clip gitu aja sih. Sama ini juga. Pokoknya kan boleh cek sih. Abis itu selain TikTok udah sih sosialnya itu aja. Itu ekstra ini nggak kepake sih sama aku, jarang. Abis itu ini random ada. Nah ini dia nih. Ini bisa dibilang games kan. Ya pokoknya itu namanya Fill the Fridge. Pokoknya favorit. Awalnya aku kayak ngeliat ini tuh dari promosi di Instagram gitu loh. Tiba-tiba ada iklannya gitu. Dan aku langsung nge-download. Dan baru kali ini aku bisa setia sama games. Biasanya aku selalu ngapusin games yang kayak udah bosen gitu. Terus ini ada Spotify. Yap, ini Spotify yang biasa aja. Kayak bukan yang premium karena bukan pecinta musik kali juga. Biasanya aku suka dengerin lagu yang lagi viral gitu sama top 50-nya yang Indonesia. Udah itu aja. Habis itu ada Maps. Terus ini editor. Nah, ini dia paling favorit. Yang pertama di sini ada VS Code.
Aku suka ngedit kayak beberapa foto, dan aku tuh sekarang lagi suka buat instastory itu yang kayak tempat-tempat gitu aja, misalkan ini. Nah, aku tuh suka ngeditnya dia rada-rada gelap tapi lebih ke brownie gitu. By the way, ini VSCO-nya yang biasa aja, bukan yang berbayar juga, jadi dia nggak yang full pack gitu. Terus aku bukan yang ahli ngedit kali juga gimana kali sih, pokoknya aku biasanya suka ngurangin exposure, baru aku biasanya suka tambahin pertajam gitu sama sorotan. Pokoknya itu ketiga itu paling penting menurut aku sih. Dan ini dia hasilnya. Next, di sini ada fonto. Biasanya sih aku pakai fonto ini untuk buat tulisan-tulisan gitu, untuk thumbnail YouTube pastinya. Tapi selain itu aku juga suka buat nambahin tulisan. Biasanya aku buat instastory maksudnya pakai ini kalau misalkan lagi rajin. Nah, di sini tuh bisa di adjust gitu. Kayak misalkan kalian mau pakai font yang kayak mana aja juga bisa. Misalkan kalian mau install font lagi, kalian masukin juga bisa. Jadi kalian bisa suka-suka gitu. Abis itu ada VN. Ini baru-baru ini sih aku pakai buat ngedit video. Cuman aku jarang sih kalau misalkan ngedit video yang panjang-panjang gitu pakai VN. Nah, ini misalkan aku contohin beberapa klip yang aku udah ada rekamannya. Nah, di sini aku tinggal ngepotong-potong bagian yang menurut aku nggak penting. Dia jadi video kayak pendek-pendeknya aja gitu, karena biasanya kalau TikTok nggak perlu yang gitu-gitu panjang kali juga. Terus paling aku nambahin kayak filter-filter di video, soalnya di VN ini menurutku cukup lengkap untuk filternya. Dan ini dia contoh yang udah aku edit tadi. Terus paling kalau misalkan mau nambahin background di sini juga bisa, karena pilihan warna untuk backgroundnya sendiri itu cukup banyak. Jadi menurutku cukup bagus sih aplikasi ini. Next, di sini ada flow. Ini sebenarnya mirip kayak VN yang tadi, cuman menurutku ini lebih lebih praktis, kayak lebih enggak gitu susah ya untuk mempelajarinya. Pokoknya lebih enak gitu kalau misalkan mau ngedit yang versi cepat. Dan ini dia contoh setelah aku edit. Jadi kayak video cepet-cepet gitu aja. Abis itu di sini juga bisa nambahin beberapa frame. Untuk pilihan frame-nya sendiri menurut aku juga cukup bervariasi. Apalagi ini tuh aplikasinya gratis. Yang aku punya bukan yang full pack. Menurutku udah cukup bagus sih. Terus di sini juga ada widget Smith. Nah, di sini aku nggak bisa ngejelasin begitu banyak karena aku kurang pandai pakai widget Smith ini. Nah, ini dia nih yang kalau widget menurutku aku lebih bisa gitu. Ada beberapa widget yang memang udah aku pakai. Nah, aku bakalan contohin gimana cara pakainya. Kalian tinggal add plus gitu, terus bisa add foto. Fotonya terserah kalian mau yang mana. Bisa kalian cari di Pinterest gitu karena banyak kali di sana foto-foto yang estetik pastinya. Untuk contoh di sini aku pakai ini aja yang daily reminder. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa change widgetnya gitu, mau pakai waktu ataupun mau pakai yang lain juga bisa. Nah, aku pakai yang foto atau blank aja. Habis itu di sini aku set widgetnya ke yang tadi yang belum ada diapa-apain. Nah, itu widget 8. Terus kita keluar dari aplikasinya dan bisa tahan maksudnya tahan layar yang terakhir kita gitu, slide terakhir. Terus tekan plus, cari nama aplikasinya, widget, color widget maksudnya. Habis itu nih kalian bisa pilih yang mana, terus tambah widget. Udah, habis itu bisa kalian pindahin mau ke slide yang keberapa gitu di HP kita. Ini misalkan aku buat di slide keempat. Terus ini kan belum terganti, kita ganti lagi pakai edit widget, terus ganti jadi widget 8. Nah, ini dia yang benar. Tada, selesai. Udah sih paling segitu aja yang ada di HP aku. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian buat yang lagi nyari kayak aplikasi-aplikasi buat editor ataupun apapun. And I hope you guys like it. Thanks for watching.